3, 2, 1, 0. Tak ada yang tahu pasti mengenai asal mula kata Gunung Kawi. Namun, berdasarkan tinjauan etimologi, Gunung Kawi berasal dari dua gabungan kata yakni gunung dan kawi. Gunung berarti daerah yang berumbak-umbak dan memiliki puncak di atasnya atau pegunungan. Dan kawi bermakna pahatan. Maka, maksud dari kata Gunung Kawi adalah pahatan-pahatan yang terdapat di pegunungan atau padas pahatan. Candi Gunung Kawi merupakan peninggalan sejarah abad ke-11 di mana di kompleks candi tersebut terdapat pemakaman keluarga raja, permaisuri, dan keturunannya yang pernah memerintah di wilayah Bali. Raja Udayana merupakan yang paling terkenal di Bali dan berasal dari dinasti Warmadewa. Beliau menikah dengan seorang putri raja dari kerajaan Kediri bernama Gunapriya Dharmapatni yang kemudian dikaruniai dua orang anak yaitu Airlangga dan anak bungsu. Setelah Raja Udayana turun tahta, anak bungsu pun tampil menggantikan ayahnya yang terjadi antara tahun 1049 sampai 1077. Setelah meninggal, abu jenazahnya kemudian disimpan dalam salah satu candi di sekitar kompleks Candi Gunung Kawi. Makanya tak heran kalau candi ini sangat dijaga kelestariannya karena menyimpan nilai sejarah dan seni yang tak terhitung harganya. Versi lainnya yang berasal dari cerita rakyat setempat menyebutkan bahwa pura atau candi tebing Kawi ini dibuat oleh seorang yang sakti bernama Keboiwo. Keboiwo merupakan tokoh legenda masyarakat Bali yang dipercaya memiliki tubuh yang sangat besar. Dengan kesaktiannya, konon Keboiwo menatah kuku-kukunya yang tajam dan kuat pada dinding batu cadas di Tukad Pakrisan itu. Dinding batu cadas tersebut seolah dipahat dengan halus dan baik, sehingga membentuk gugusan dinding candi yang indah. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan orang banyak dengan waktu yang relatif lama itu, konon mampu diselesaikan oleh Keboiwo selama sehari semalam. Untuk menuju Pura Gunung Kawi, dari kota Gianyar berjarak sekitar 21 km atau sekitar setengah jam perjalanan. Apabila tidak membawa kendaraan pribadi, dari Denpasar maupun Gianyar, wisatawan dapat memanfaatkan jasa taksi, bus pariwisata, maupun jasa agen perjalanan. Candi Gunung Kawi memang unik dan mengesankan. Kesan itu setidaknya dimulai sejak Anda menuruni sejumlah 315 anak tangga di tubir Sungai Pakrisan. Suasana asri yang nampak dari rimbunan pohon di tepi sungai, juga gemericik air dari sungai yang dikeramatkan di Bali ini, membuat pengunjung seolah disambut oleh simfoni alam. Anak tangga untuk menuju Candi Gunung Kawi ini terbuat dari batu padas yang dibingkai dengan dinding batu. Sesampainya di kompleks candi, wisatawan akan menyaksikan dua kelompok percandian yang dipisahkan oleh aliran Sungai Pakrisan. Candi pertama terletak di sebelah barat sungai, menghadap ke timur yang berjumlah 4 buah. Sedangkan candi kedua terletak di sebelah timur sungai, menghadap ke barat yang berjumlah 5 buah. Pada kompleks candi di sebelah barat, juga dilengkapi kolam pemandian serta pancuran air. Menyaksikan dua kompleks candi ini, Anda akan dibuat takjub oleh pemandangan dinding-dinding batu cadas yang dipahat rapi membentuk ruang-ruang lengkung yang di dalamnya terdapat sebuah candi. Candi-candi ini sengaja dibuat di dalam cekungan untuk melindunginya dari ancaman erosi. Pada kompleks candi di sebelah barat, terdapat semacam ruang pertapaan yang juga disebut wihara. Wihara tersebut dipahat di dalam tebing yang kokoh dan dilengkapi dengan pelataran, ruang-ruang kecil seperti kamar yang dilengkapi dengan jendela serta lubang sirkulasi udara di bagian atapnya yang berfungsi juga untuk masuknya sinar matahari. Ruangan-ruangan di dalam wihara ini kemungkinan dahulu digunakan
sebagai tempat meditasi maupun tempat pertemuan para pendeta atau tokoh-tokoh kerajaan lainnya. Situs lainnya yang masih satu kompleks dengan Candi Gunung Kawi adalah gapura dan tempat pertapaan yang disebut Geria Pedando. Di tempat ini, wisatawan dapat menyaksikan beberapa gapura dan tempat pertapaan. Para ahli menyebutkan tempat ini sebagai makam ke-10. Penamaan oleh para ahli ini didasarkan pada tulisan singkat dengan huruf Kediri yang berbunyi Rakrian, yang jika ditafsirkan merupakan tempat persemayaman seorang Perdana Menteri atau pejabat tinggi kerajaan. Sementara di bagian lain, agak jauh ke arah tenggara dari kompleks Candi Gunung Kawi, melewati persawahan yang hijau, terdapat beberapa ceruk tempat pertapaan dan sebuah wihara yang nampaknya sebagian belum terselesaikan secara sempurna oleh pembuatnya. Kompleks Candi Gunung Kawi memang sengaja dibuat untuk persemayaman Raja Udayana dan anak-anaknya. Namun, makna persemayaman di sini bukan sebagai kuburan untuk badan sang raja dan keluarganya, melainkan dalam pengertian simbolis, yakni untuk penghormatan kepada sang raja. Oleh sebab itu, pengunjung tempat ini akan mendapatkan suasana tenang dan damai. Kompleks Candi Gunung Kawi memang merupakan tempat ideal untuk bermeditasi, sembahyang, dan untuk sekedar berwisata. Lokasinya yang sejuk dan terletak persis di tepi sungai membuat kompleks percandian ini menawarkan aura ketenangan batin yang ideal.